Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu perenungan yang cukup menggila tentang kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sedang merenungkan kamu sedalam-dalamnya. Dan mengapakah dia merenungkan kamu seperti ini? Baik guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakannya dengan menarik energi seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang merenungkan kamu sedalam-dalamnya detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang merenungkan kamu sedalam-dalamnya detik ini. Kartu pertama teman-teman, Scythe. Saya melihat kepada kartu ini ya, yang menunjukkan ke arah seseorang yang memiliki pikiran yang cukup tajam. Orang ini jikalau memikirkan sesuatu, dia pasti akan merenungkan sesuatu itu dengan setajam-tajamnya. Nah, seperti pisau ini ya, dia mempunyai pemikiran yang cukup tajam dan cukup teliti. Orangnya tegas teman-teman. Ada kalanya apa yang dia pikirkan itu yang akan dia sampaikan. Dan ada kalanya kata-katanya ini agak menyakitkan. Nah, ini adalah kerana dia akan menyampaikan apa yang dia pikirkan. Orangnya cukup tegas dan cukup cepat memutuskan sesuatu. Ada kalanya mungkin ya bersikap sedikit terburu-buru dalam menyampaikan apa yang dia pikirkan. Tetapi yang pasti saya menangkap orang ini orang yang cukup bijak, orang yang mencari solusi dan akan memutuskan sesuatu itu dengan cepat. Seperti saya katakan tadi teman-temannya, ada kalanya ungkapan daripada kata-katanya ini mungkin ya akan sedikit menyinggung perasaan kamu. Saya merasakan orang ini sedikit kurang sabaran dan ingin melakukan segala sesuatu itu dengan cepat. Nah, begitu orangnya ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia yang sedang merenungkan kamu sedalam ini? Daripada kartu yang pertama ini teman-teman ya, saya menarik lebih ke arah Divine Masculine. Di sini ada Heart. Walaupun ungkapan kata-kata orang ini agak menyakitkan ya, tetapi seperti saya katakan tadi, dia hanya basically menyampaikan ya apa yang dia pikirkan. Orang ini sebenarnya walaupun sedikit ya menyakitkan hati, ada kalanya mungkin panas baran, tetapi jauh di dalam hatinya orangnya baik. Nah, orang yang panas baran ini teman-teman ya, selalunya merupakan orang yang baik hati. Cuma apa yang ditampilkan agak bercanggah ya dengan apa yang sebenarnya di hati si dia. Orangnya cukup penyayang, orangnya cukup beremosi dan sangat peka mendengarkan kamu. Orang ini saya menangkap energi seseorang yang welas asih, sangat mudah mengasihani ya orang-orang lain dan berjiwa cukup penyayang di sini. Orangnya baik, ya, orangnya baik, berhati lembut. Kita akan lihat lagi ya. Nah, di sini teman-teman, dia mungkin cenderung ya menyakiti hati orang lain. Tetapi ketika dia disakiti, wow, it's a different story ya. Ketika dia disakiti, dia akan merasakan begitu sensitif sekali. Orangnya cukup romantis. Sekurang-kurangnya ke arah kamu dia cukup romantis. Nah, di sini juga ada Divine Feminine teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara dia ini ya, walaupun dia seorang lelaki, mungkin dia agak lemah lembut di sini. Nah, jikalau dia seorang wanita, ada kalanya dia cukup firm, cukup tegas dan ada kalanya cukup feminine seperti itu ya. Detik ini saya menangkap daripada kartu ketiga ini ya, ketika bersebelahan dengan hati ini, saya menangkap dia yang benar-benar memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan hatinya. Nah, ini benar-benar ya tumpuan yang diberikan kepada kamu detik ini. Tidak kira lah ya kamu lelaki atau wanita yang menonton,
Hatinya benar-benar merenungkan sesuatu berkaitan dengan kamu di sini. Sesuatu yang perlu dia putuskan. Okey, di sini kita ada bear, teman-teman ya. Orangnya seorang sosok pelindung, ya. Dia ingin melindungi kamu. Saya merasakan niat di hati dia, teman-teman ya. Sesuatu yang dia renungkan detik ini adalah ingin melindungi hubungan ini dan ingin melindungi kamu. Dia mungkin ya teman-temannya merasakan ada sebuah perubahan yang berlaku dengan begitu cepat sehingga dia merasa seolah-olah ya, jikalau dia tidak cuba melindungi kamu, dia mungkin akan kehilangan kamu. Maka hati dan perasaannya detik ini ya, dengan cepat memutuskan untuk memfokuskan energinya kepada kamu. Orangnya mungkin sedikit berbadan sederhana atau berbadan besar. Jikalau dia seorang lelaki, teman-teman, orangnya tinggi. Jikalau dia seorang wanita, berbadan sedang dan mungkin sedikit rendah ya. Nah, orang ini mungkin ya sama ada berkulit kuning langsat ataupun kulitnya berwarna seperti kulit saya di sini, teman-teman ya. Dan saya merasakan dia seorang sosok pelindung, cukup dominan, orangnya mempunyai keegoan yang luar biasa, orangnya degil, teman-teman, keras kepala dan mempunyai ketetapan caranya tersendiri. Dia cukup tegas ya. Nah, beberapa di antara dia di sini agak mapan dan mungkin mempunyai perniagaannya sendiri. Saya merasakan orang ini, teman-temannya, daripada gambar ini ya, dia seseorang yang cukup berhati-hati. Cukup berhati-hati dalam gerak-gerinya. Jikalau dia perlu menghampiri kamu atau orang lain, dia seperti akan memantau situasi dahulu. Nah, ini yang saya tarik di sini ya. Beberapa di antara dia di sini, teman-temannya, mungkin sangat rapat dengan sosok ibunya. Mungkin jikalau ibunya masih ada, dia seperti dipengaruhi oleh ibunya. Di sini ada path. Perhubungan kamu dengan orang ini, teman-teman ya, terlihat dengan jelas ya, sedang berada di sebuah persimpangan. Sama ada dia yang harus memilih atau kamu yang harus memilih di sini. Saya tidak tahu, teman-teman ya, kerana ada kalanya energi pembacaan ini boleh terbolak-balik. Yang pasti, teman-teman ya, sama ada kamu ataupun kedua-duanya dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dan saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan sebahagian daripada perkara yang sedang dia renungkan detik ini adalah untuk mencari cara dan untuk memilih jalan yang tepat. Saya tidak merasakan hati orang ini bercabang. Saya tidak merasakan begitu. Daripada awal kartu ini dibuka, saya merasakan orang ini sudah membuat keputusan siapa yang dipilih jikalau dia perlu memilih. Tetapi di sini dia ingin melakukan sebuah pilihan itu dengan tepat dan dengan cara yang lebih bijaksana. Maka dia mencari cara agar tidak menyinggung mungkin ya perasaan orang lain yang terlibat di sini. Saya juga menangkap beberapa daripada dia di sini, teman-teman ya, sedang merunsingkan sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan, pekerjaannya, keuangannya. Ada sesuatu yang membuatkan dia seperti perlu menepikan hubungan ini dahulu kerana dia perlu memikirkan kondisi keuangan pekerjaannya. Mungkin beberapa di antara dia di sini ya perlu got transfer, teman-teman. Mungkin perlu ya berpindah tempat kerja ya, mungkin pergi ke tempat lain. Maka ada sesuatu yang dia runsingkan di sini yang berkaitan dengan future ya, masa depannya si dia, ada kaitan dengan keuangan. Maka perkara ini juga turut direnungkan selain daripada hubungan ini. Okay guys, bottom of the deck di sini ada rumah, teman-teman ya. Orang ini sangat mementingkan ikatan, sama ada dengan keluarga, ikatan dengan kamu. Kemana pun dia pergi, teman-teman ya, orang ini pasti akan pulang ke rumah. Dia sangat mementingkan pertalian keluarga, pertalian dengan kamu. Dan saya merasakan mungkin ya detik ini sama ada dia travelling, sama ada dia berada di rumah, mendiamkan dirinya, ataupun orang ini sedang tidak berada di rumah. Seperti itu ya. Beberapa di antara dia di sini orangnya cukup mapan, mungkin mempunyai rumah yang begitu besar ya, seperti ini. A very organized person. Baik dari segi penampilan, perasaan, rumahnya, very organized person. Segala sesuatu itu kelihatan rapi dan teratur. Nah, orang ini sangat mementingkan privacy. Ada kalanya cenderung menarik diri, tidak berkabar dengan kamu, mungkin perlu menenangkan dirinya. Ketika dia sudah tenang, teman-teman ya, maka dia akan datang kepada kamu. Nah, begitu ya. Saya juga menangkap sedikit energi beberapa di antara dia di sini.
Mungkin ya, pernah kongsi satu rumah dengan kamu. Kamu mungkin pernah tinggal dengan dia. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Mungkin beberapa di antara kalian di sini ya, mungkin pernah tinggal satu rumah dengan dia di sini. Nah, seperti itu ya. Baiklah teman-teman. Kita tanyakan pula ya soalan yang lebih tepat lagi. Apakah yang sedang dia renungkan tentang kamu detik ini? Kita teruskan. Apakah sesuatu hal yang sedang dia renungkan tentang kamu detik ini? Okey, ada kad yang loncat di sini ya. Okey, di sini ada energy stock. Perubahan teman-teman. Sama ada orang ini berjauhan dengan kamu detik ini, ataupun kalian benar-benar berdekatan, tetapi merasakan ada gap, ada jarak dari segi hati. Orang ini menangkap ataupun merasakan ada perubahan di diri kamu ya, sama ada kalian berjarak jauh, ataupun ada perubahan dari segi perasaan kamu, sehingga dia merasakan cukup kesepian detik ini. Dia merasakan ya, ditinggalkan, dan merasakan begitu berjarak ya, dari segi hati dengan kamu. Ada keinginan untuk datang mencari kamu, ingin bertemu dengan kamu, ingin bergerak ke arah kamu. Tetapi dia seperti ingin memastikan dahulu bahawa dari segi perasaan, kamu tidak berubah. Di sini saya merasakan dia sangat ingin ya, mungkin sangat ingin mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Mungkin ya untuk kalian yang tidak pernah bertemu, ingin sekali datang mencari kamu untuk mewujudkan pertemuan buat pertama kalinya. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini sudah lama tidak bertemu. Nah, ada kerinduan teman-teman. Ada perasaan kerinduan terhadap kamu dan dia sedang memikirkan sama ada dia perlu datang mencari kamu ataupun nanti dahulu. Nah, kamu tahu mengapa? Kerana detik ini teman-teman ya, dia merasakan cukup kesepian. Sangat keseorangan dan sangat memikirkan kamu, sangat merenungkan kamu dan sangat merindukan kamu detik ini. Kamu lihat ada hati, ada seorang wanita di sini. Tidak kira lah ya teman-teman ya, sama ada kamu wanita ataupun lelaki yang menonton, tidak perlu tertakluk kepada gender di gambar ini ya. Saya merasakan dia sangat memikirkan kamu. Seolah-olah ingin ke sebuah tempat yang sunyi dan sepi, sebuah tempat terbuka, sebuah tempat yang indah untuk bertemu dengan kamu. Nah, di sini kalian mungkin sedang berjarak jauh atau seperti saya katakan tadi, berjarak dari segi hati. Dia menangkap teman-teman ada perubahan yang kamu berikan. Dan dia menyedari itu ya. Nah, kini dia merasakan keseorangan dan ada niat untuk datang mencari kamu. Apa yang pasti teman-teman ya, dia ingin melakukan sebuah pergerakan kepada kamu. Nah, itu yang saya rasakan di sini ya. Bagaimanakah pula dengan kamu teman-teman? Apakah yang sedang kamu rasakan tentang si dia detik ini? Bagaimanakah pula perasaan dan hati kamu? Apakah yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini? Wow, teman-teman. Ada ular ya. Sama ada kamu yang bersiul ular ataupun dia yang bersiul ular atau kedua-duanya. Nah, dengan kehadiran ular ini, saya juga tidak mahu ulangi teman-teman ya. Ular ini sangat resemble the devil card teman-teman. Nah, tidak dapat ditepiskan ya energi pihak ketiga, sama ada kamu yang berada di pihak ketiga, orang ketiganya, ataupun orang ini adalah orang ketiga kamu. Nah, we put that aside ya, sama ada penglibatan orang ketiga ataupun tidak, yang pasti dengan kehadiran ular yang melilit ini, energi yang sukar dilepaskan. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, dari pihak kamu, saya menangkap kamu yang berulang kali berusaha untuk melepaskan dia. Berulang kali you tried. Tetapi teman-temannya, kerana hadirnya ular ini sesuatu yang melilit. Maka ini sesuatu yang benar-benar sesuatu yang benar-benar membuatkan fikiran kamu cukup rumit detik ini. Kamu benar-benar berusaha untuk melepaskan diri, untuk melepaskan koneksi ini. Tetapi semakin kamu cuba, semakin kamu runsing akan isu ini, semakin sukar untuk melepaskan dia. Seolah-olah ketika kamu mulai lepas, ada pula energi yang bakal menarik kamu kembali. Sukar untuk melepaskan orang ini. Nah, detik ini dari pihak kamu teman-teman ya, untuk meringkaskan cerita, kamu sedang ruwet, sedang mengalami fikiran yang cukup rumit sekali dan kamu cuba mencari jalan keluar.
Kamu cuba melepaskan dia, tetapi balik-balik ke dia lagi. Ketika kamu tidak mahu memikirkan dia, balik-balik ke dia lagi. Seolah-olah ada energi dari pihak dia yang cuba menarik kamu kembali kepada dia. Tetapi di sini kamu benar-benar berusaha untuk tidak memikirkan dia, ingin lepas daripada hubungan ini. Nah, di sini ada indikasi orang ketiga, teman-teman, seperti saya katakan tadi. Dan saya juga tidak mahu keep repeating kerana kalian mungkin sudah bosan dengan orang ketiga ini. Bottom of the deck. Nah, teman-teman, detik ini kamu benar-benar memfokuskan kepada diri kamu Mungkin beberapa di antara kamu di sini boleh menari. Kamu menjalankan hobi kamu. Kamu memfokuskan ke arah hidup kamu, memfokuskan ke arah hobi kamu, mungkin suka menari Mungkin beberapa di antara kamu di sini berjiwa seni. Kamu memfokuskan ke arah memperbaiki diri kamu. Pada waktu yang sama, dengan ketenangan yang kamu dapatkan di sini, kamu cuba melepaskan hubungan ini. Kamu ingin santai-santai saja. Tetapi semakin ke sini, semakin kamu memfokuskan ke arah diri kamu, orang ini seperti menarik energi kamu. Nah, sudah pasti dia akan menarik energi kamu Nah, mengapakah dia menarik energi kamu di sini? Kerana semakin kamu ingin melepaskan, dia semakin melekat dengan kamu. Dia semakin penasaran, semakin ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, semakin merenungkan kamu. Semakin kamu tidak memikirkan dia, the law of attraction again applied Semakin kamu tidak memikirkan dia, kamu memikirkan diri kamu, kamu memfokuskan ke arah diri kamu, dia mulai tertarik untuk memikirkan kamu. Nah, maka orang ini, teman-teman benar-benar merenungkan kamu detik ini. Dan dia bukan sekadar merenungkan sahaja, dia benar-benar merenungkan kalian dengan sedalam-dalamnya. Nah, kini kita perlu melihat apakah yang mendorong si dia untuk merenung kamu sedalam ini. Kita cuba lihatkan di kartu ini apakah yang mendorong si dia untuk merenungkan kamu sedalam ini. Apakah yang mendorong si dia untuk merenungkan kamu sedalam ini? Pasti ada sesuatu yang mendorong si dia, teman-teman, untuk duduk begini kesepian begini, merenungkan kamu. Apakah yang mendorong si dia untuk merenungkan kamu sedalam ini? Okay, let's see. Memang dalam posisi sedang bertapa, teman-teman Kamu lihat gambar ini seolah-olah seseorang yang benar-benar duduk di sebuah sudut, not having the right mood tak ada mood orang ini, teman-teman Tidak ada mood dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia hanya memfokuskan ke arah kamu. Orang ini benar-benar daripada kartu yang pertama ini, Four of Cups, benar-benar sedang dalam perenungan yang cukup dalam. Sehingga walaupun ada tawaran baru yang hadir di belakangnya, orang ini tidak notice, tidak perasan ada sesuatu yang baru. Dia hanya memfokuskan kamu. Nah, ini benar tertarik daripada pihak si dia di sini, benar-benar seolah-olah kesepian, keseorangan, merenungkan. Dia merasa seolah-olah dia ditinggalkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia detik ini Apakah mungkin ada beberapa di antara dia yang sedang mungkin perlu transfer, ada pertukaran dari segi pekerjaan, ataupun mungkin ada sebuah transisi mungkin ada sebuah peralihan yang terjadi sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktu kebelakangan ini di rumah, atau mungkin agak free di tempat kerja sehingga dia benar-benar merenungkan kamu. Banyak perkara yang sedang berjalan di pikiran si dia ini. Nah, di sini ada the Fool. Saya merasakan dia cuba bersikap santai dan relax. Tetapi lebih ke arah semakin ke sini semakin santai dan semakin relax yang terjadinya dia semakin bosan. Dia semakin bosan dengan hidupnya, dia semakin bosan dengan rutinitas. Dia semakin bosan dengan hidupnya yang monoton. Dan walaupun dia ingin melakukan sesuatu yang baru di sini, dia merasakan dia tidak dapat menjalankan sesuatu yang baru tanpa kamu. Mulai menyadari orang yang dia perlukan adalah kamu. Nah, di sini dia diberikan tawaran. Ada tawaran mungkinnya dari lawan jenis yang lain,
Tetapi dia tidak memfokuskan ke arah itu. Dia masih belum berpaling hati dari kamu. Dia ingin sebenarnya membuka lembaran baru, ya, menjalankan hidup yang baru, mungkin tanpa kamu. Seperti kamu, mungkin juga berusaha untuk move on, begitu ya. Tetapi semakin ke sini, dia semakin merasakan kesendirian. Queen of Pentacles, yang dia pikirkan adalah kamu. Kehilangan seorang sosok yang begitu berharga seperti kamu. Di sini dia merenungkan teman-teman, untuk menggantikan tempat kamu is impossible. Tidak ada orang yang seperti kamu. Benar-benar cukup prihatin, memberikan segala perhatian kamu kepada si dia, dan banyak yang kamu korbankan. Orang lain teman-teman ya, lebih cenderung menjaga diri mereka, tidak menjaga dia. Tidak seperti kamu. Dengan kamu di sini teman-teman ya, kamu memberikan segala perhatian, kamu mendahulukan dia. Tetapi ketika dia dengan orang lain, dia perlu dahulukan orang lain. Can you see the difference? Dengan kamu, kamu mendahulukan dia. Dengan orang lain, dia perlu dahulukan orang lain. Nah, ini membuatkan dia terfikir. Mulai tersedar, mulai memikir, mulai merenung kepentingan kamu di hatinya. Sehinggalah detik ini, walaupun dia mungkin menjalankan hidupnya seperti biasa, tidak ada orang lain teman-teman ya, yang dapat menggantikan posisi kamu di sini. Dia semakin realize ya, semakin tersedar, sangat merindukan kamu, sangat menginginkan kamu. Beberapa di antara dia, jikalau hubungan ini memungkinkan, sangat ingin menjadikan kamu ini pasangan sahnya. Dia benar-benar terfikir ke arah itu teman-teman ya, merenungkan ini sehingga sudah jadi gila. Dia benar-benar ingin memperistrikan kamu, menjadikan kamu suami sahnya. Benar-benar memikir ke arah itu. No joke. Dia ingin membuka lembaran baru untuk menjadikan kamu istrinya ataupun suaminya. Jikalau hubungan ini memungkinkan. Dia tidak boleh dan tidak sanggup tanpa kamu. Kerana tidak ada orang yang menyayangi si dia yang sama, boleh dikatakan sama teman-teman ya, seperti sosok ibunya. Hanya kamu, no one else. Di sini Knight of Wands. Saya menangkap energi dia yang mulai mencari-cari, mulai ingin kamu kembali, dan seperti tergerak ya di hatinya untuk datang mencari kamu. Jikalau kamu sedang tidak memberikan kabar berita ya, mungkin tidak berkomunikasi, dia tergerak untuk mencari kamu. Sudah jalan separuh jalan, nah kamu lihat ya, camel atau unta ini berhenti. Berhenti di tengah-tengah padang pasir ini teman-teman ya, dan tidak bergerak lagi. Di sini terlihat dengan jelas ya, ada perasaan hati untuk datang mencari kamu, tetapi ketika dia sudah sampai ke separuh jalan, dia terhenti. Nah, kamu tahu kenapa? Masih menyambung renungannya ini. Apakah dia patut maju atau berpatah balik? Apakah ini momen yang tepat untuk mencari kamu? Saya percaya, berlandaskan perenungan ini teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini sudah mengambil risiko itu untuk datang kepada kamu. Tetapi orang ini berpatah balik. Kartu saya tidak pernah berbohong. Dia pernah datang mencari kamu separuh jalan, dia patah balik. Saya tidak tahu mengapa dia lakukan ini. Ada perasaan seperti perasaan yang serba salah ya. Dia takut yang dia akan ditolak kerana dia sudah mendapatkan perubahan dari hati kamu. Di sini kamu juga lihat ya, di pihak kamu cuba melepaskan. Perubahan itu sudah dapat dia rasakan dari pihak si dia. Beberapa di antara dia saya boleh pastikan pernah datang mencari kamu. Nah, kartu saya tidak akan berbohong teman-teman. Ada yang datang separuh jalan and turn back, berpatah balik. Nah, ketika dia melakukan ini atau berhenti di tengah jalan teman-teman ya, dia merasakan seperti ada hasrat yang cukup kuat untuk melawan semua ini dan mendapatkan kamu. Kamu tahu kenapa teman-teman? Nah, ini Knight of Cups. Kerana dia masih inginkan sebuah kesempatan dari kamu. Orang ini mungkin ingin datang memperbetulkan ya, kondisi hubungan kalian, meminta maaf, untuk seperti memujuk hati kamu, melihat wajah kamu dan melihatkan reaksi kamu secara langsung. Dia sangat ingin mewujudkan pertemuan ini. Tetapi saya tidak tahu kenapa ya, semangat yang begitu berkobar-kobar, separuh jalan api ini terpadam.
Dia benar-benar ingin ya mendapatkan kesempatan ini daripada kamu. Tetapi dia berhenti di separuh jalan dan masih merenungkan kamu walaupun sedang dalam perjalanan. Beberapa di antara dia di sini ya, mungkin perlu untuk travelling sambil bekerja. Dia tergerak untuk singgah di tempat kamu. Orang ini pernah datang very close to your place. Tetapi perbedaannya kamu tidak tahu. Nah, saya terapkan sekali lagi. Kartu saya tidak pernah berbohong. Nah, kamu lihat teman-teman, Eight of Cups. Ketika dia datang untuk mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, sama ada dia berpatah balik ya, kerana dia merasakan kamu sebenarnya dalam diam sudah pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Saya juga tidak faham teman-teman ya, off late ya, kebelakangan ini ya, hampir setiap bacaan saya ya, terbaca sesuatu yang hampir sama. Saya juga merasakan cukup pelik sekali. Berkali-kali ya menangkap perubahan dari pihak kamu yang ingin pergi. Ketika kamu yang merasakan orang ini pergi meninggalkan kamu, dia pula merasakan kamu yang ingin pergi. Kamu yang pergi meninggalkan dia. Mencapai tahap, mencapai limit. Tidak mahu lagi meneruskan hubungan ini. Saya tidak tahu teman-teman apakah kamu ataupun si dia di sini ya yang banyak beban dan sudah mencapai tahap. Sama ada beban dari segi pekerjaan, keluarga kamu, anak-anak, pasangan, ataupun beban perhubungan ini yang sudah mencapai limit. Kamu merasakan cukuplah setakat ini sahaja. Dan dia juga seperti ketika ingin datang menawarkan cinta ini kepada kamu, kamu telah pergi. Ataupun dia terpaksa berundur separuh jalan. Kerana kalian merasakan ini ya hubungan yang bakalan menyakitkan. Perlu ada tanggungjawab dalam hubungan ini. Dan jikalau tidak dapat melaksanakan tanggungjawab itu, maka ini perlu diputuskan. Nah, ini ada kaitan dengan hati dan perasaan. Bukan mudah untuk memutuskan ini ketika orang ini merenungkan kamu. Orang yang begitu menyayangi kamu, memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu dan perlu dihadapkan kepada sebuah pilihan. Dia masih mencari cara. Dan dia tidak tahu bagaimana untuk berhadapan dengan kamu. Dia tidak tahu teman-teman. Dia orang yang tidak berani berjanji. Jikalau kamu tanyakan sesuatu, dia seperti tidak dapat mengutarakan itu. Segala sesuatu itu akan tersekat di tekaknya. Dia tidak dapat mengutarakan itu dengan penuh. Dan dia tidak dapat berjanji dengan kamu. Nah, untuk tidak menyakiti kamu dengan lebih lanjut ya, dia mungkin bertindak mendiamkan hubungan ini atau bertindak untuk pergi. Bertindak untuk pergi dengan perasaan yang cukup sedih. Mendiamkan kamu dengan perasaan yang cukup sedih. Jikalau hubungan ini memungkinkan tidak ada batasan dan segalanya, dia pasti tidak akan berhenti di separuh jalan. Dia renungkan ini sedalam-dalamnya. Should I go forward or should I turn back? Dia memikirkan, dia sangat ingin perjuangkan kamu sebenarnya. Jikalau hubungan kalian ini memungkinkan dan tidak menghalang pergerakan si dia akan maju. Ini yang sedang dia renungkan. Ketika kalian masing-masing memberikan ruang kepada satu sama lain, teman-teman ya, dia langsung tidak terlintas ya untuk menghadirkan orang lain. Ketika dia menghadirkan orang lain dalam pikirannya hanya untuk sebatas bersuka-suka, yang hadir itu balik-balik ujung-ujungnya kamu. Walaupun dia cuba menghadirkan orang lain, membuka pintu untuk orang lain, hujung-hujungnya yang hadir itu adalah kamu. Kerana ketertarikan dia adalah untuk kamu dan bukan yang lainnya. Nah, ketika balik-balik seperti ini, maka ini mendorong dia merenungkan kamu dengan sedalam-dalamnya. Justice. Teman-teman, orang ini orang yang bijak ya, sangat bijak dalam mempertimbangkan sesuatu. Segala sesuatu itu sudah dipertimbangkan dengan begitu baik. Dan dia tahu yang dia inginkan itu adalah kamu, bukan orang lain. Dia mendapati tidak ada orang lain yang dapat menyeimbangkan dirinya sebaik kamu. Orang ini orang yang penuh dengan analisa, orang yang penuh dengan pertimbangan, mempunyai pikiran yang cukup rasional. Dan setelah membuat pertimbangan ini, dia menyedari ya, kalian ini ditakdirkan. Ada ikatan takdir di sini. Dan dia seolah-olah tidak dapat berpaling ke lain hati. Ketika
sering merenungkan ini ya teman-teman ya, balik-balik kamu lagi. Sesuatu yang sudah dia putuskan. Dia sudah putuskan di sini. Orang yang dia inginkan adalah kamu. Tetapi terlihat dengan jelas teman-teman ya, ketika dia terpaksa berhenti di separuh jalan. Dan ada path di sini. Ini jelas menunjukkan hubungan kalian ya, yang sangat penuh dengan rintangan dan halangan. Sama ada hubungan ini tidak memungkinkan dan kalian sama-sama jatuh cinta. Ini mendorong dia teman-teman ya, sering memikirkan kamu ya, dan ingin mencari cara untuk menyelesaikan isu ini. Orang ini sangat sayangkan kamu teman-teman. Dan dia tidak mahu ya, diposisikan di persimpangan ini. Dia sedar kamu cuba melepaskan. Dia sedar itu. Tetapi ketika dia sedar kamu cuba melepaskan, dia ingin datang lagi. Dengan perasaan yang penuh kesedihan, tidak mahu kamu melepaskan dirinya. Orang ini sudah belajar menyayangi kamu, which is much stronger than love. Ketika dia belajar menyayangi kamu, ini lebih kuat dari perasaan cinta. Now, teman-teman, kita akan move on to the next question ya. Ketika kita bertanyakan tadi, teman-teman, apakah yang mendorong dia merenungkan kamu? Kerana dia ingin mencari kamu, ya? Kerana dia ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia tidak mahu melepaskan kamu pergi. Kini kita bertanyakan pula, teman-teman, apakah yang sebenarnya dia renungkan tentang kamu? Apakah inti renungan ini? Sehingga membuatkan dia hampir jadi gila. Apakah inti renungan ini? Kita cuba gali dengan lebih dalam lagi. Selain daripada dorongan-dorongan ya, yang mendorong dia untuk merenungkan kamu, apakah inti renungan si dia? Nah, di sini saya akan membaca dengan sedikit mendalam. Kalian cuba dengarkan dengan hati kalian ya, kerana ini pembacaan umum yang bakal menarik energi orang banyak. Ketelitian kamu mendengar itu penting, ya. Kita lihatkan apakah inti renungan dia yang sudah membuatkan dia semakin menjadi gila. Oh wow, teman-teman. 5 of Spades. Inti renungannya. Dia sedang merasakan kesakitan, teman-teman. Kesakitan yang cukup mendalam. Dia menyedari. Nah, digandingkan dengan kartu di atas ini ya, 4 of Cups. Dia menyedari ya, kalian benar-benar berusaha, kamu benar-benar berusaha untuk melepas atau meloloskan diri kamu dari hubungan ini. Dan dia tidak mahu menyerah. Dia tidak akan menyerah. Itu intinya. Dia merasa egonya begitu tersinggung ya. Kamu menyinggung egonya. Kamu men-trigger pride-nya si dia. Dan kamu benar-benar membuatkan dia luka. Dia tidak mahu kalah. Sekurang-kurangnya dia tidak mahu kalah di mata kamu. Dan dia ingin memenangkan hubungan ini. Dan dia akan pastikan jikalau ada persaingan dengan mungkin ya cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, dia adalah pemenangnya. Dia sangat fokus kepada kejayaan, dia sangat fokus kepada kemenangan dan tidak mahu melepaskan kamu. Dia tidak mengizinkan kamu untuk melepaskan dirinya. Itu lebih tepat lagi. Nah, ini inti renungan dia yang sudah semakin membuatkan dia jadi gila. Di sini ada King of Heart, perasaan yang dia miliki untuk kamu, teman-teman. Nah, orang ini mungkin sepantaran atau usianya jauh lebih tua. Tua ataupun muda. Intinya, teman-teman ya, dia sudah semakin hari, semakin dalam perasaannya untuk kamu. Maka kamu benar-benar ya, menyinggung keegoannya ketika kamu bertindak untuk mendiamkan, tidak berkomunikasi, bertindak untuk pergi. Dia tidak mengizinkan kamu untuk melakukan ini. Dia akan cuba melawan arus untuk mendapatkan kamu kembali. Intinya, 4 of Clubs. Di atasnya ada Queen of Pentacles. Orang ini akan memperjuangkan kamu habis-habisan. Dia benar-benar akan fokus kepada kejayaan untuk memiliki kamu di hatinya. Dia tidak akan mengizinkan kamu menghadirkan orang lain. Detik ini, teman-teman, dia benar-benar ingin mewujudkan sebuah pertemuan. Ada sesuatu yang ingin dia celebrate dengan kamu. Meraihkan ya, perasaan cinta di antara kalian. Dia ingin meyakinkan kamu lagi bahawa dia tidak ke mana-mana, perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sebegitu utuh. Dan kamu hanyalah milik si dia. You can't go to another person.
dia tidak akan membenarkan ini. Dia ingin memiliki kamu. Nah, di sini ketika saya menggunakan perkataan memiliki kamu, tidak semestinya ke jenjang pernikahan. Yang pasti, dia hanya ingin kamu menyimpannya ataupun memegang hatinya di tangan kamu. Dia tidak mahu kamu berpaling ke lain hati. Dia ingin kamu berterusan mencintai dirinya. Orang ini dari segi perasaannya, teman-temannya cukup stabil, cukup utuh. Dia benar-benar menginginkan kamu. Nah, ini inti renungannya yang sudah hampir membuatkan dia jadi gila. Beberapa di antara dia, jikalau hubungan kalian ini jikalau energi hubungan kalian ini memungkinkan, dia ingin melamar kamu. Ini sudah saya rasakan dari barisan di atas ini Dia benar-benar ingin propose to you. Sama ada bertunang duluan, bernikah, kembali bernikah, sesuatu yang diselebrasikan. Orang ini ingin kembali ataupun bernikah dengan kamu. Ingin berkeluarga dengan kamu. Ingin menyerahkan hati, tubuh badannya kepada kamu. Itu yang dia inginkan. Ini yang dia renungkan. Dia tidak puas hati sebenarnya. Detik ini dia merasa seperti dikecewakan, agak marah. Kerana dia merasakan kamu seperti secara tiba-tiba, teman-teman berubah drastis. Berubah drastis dan tidak lagi mengejar dirinya. Kamu merasakan it's not worth it. Tidak berbaloi. Hubungan ini mungkin tidak ada arah tujuannya. Ketika kamu melakukan ini, menurut dia, saya menangkap energi dia yang seperti kelam kabut Dia agak marah dan frustasi. Nah, ini berlaku dengan cepat. Dia merasakan dia tidak dapat menerima perubahan ini. Dan dia perlu mendatangi kamu dengan cepat. Ingin bertemu dengan kamu dengan cepat. Datang menawarkan cintanya dengan kamu lagi. Dan kali ini jikalau dia datang, semangatnya berkobar-kobar dan dia akan menggunakan ungkapan-ungkapan yang luar biasa untuk memenangkan hati kamu kembali. Dan dia sedang berusaha ke arah ini. Ini adalah sebahagian daripada perencanaan dia. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman, Six of Clubs. Orang ini hanya fokus kepada kemenangan. Kemenangannya adalah kamu. Kemanapun dia pergi teman-teman, dia tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah menyingkirkan kamu dari sistemnya. Dia ingin datang mencari kamu dengan perasaan yang cukup positif, dengan sebuah fokus ke arah kemenangan. Nah, dia memfokuskan ke arah itu. Inti renungannya untuk datang mendapatkan kamu successfully, dengan penuh keberhasilan, dengan penuh kejayaan. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia tidak akan pulang dengan tanpa apa-apa. Ini akan dia pastikan. Jikalau dia bergerak mencari kamu, mengabari kamu, there is something to bring home. Maksudnya begini, ketika dia datang mencari kamu, akan ada sebuah hasil yang baik. Dan dia tidak mahu di-reject. Nah, ini yang dia renungkan. Dia akan pastikan ini, teman-teman. Orang ini tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Kerana dia merasakan kamu adalah soulmate-nya dia. Dan kejayaan itu adalah kalian bersama. Nah, kamu lihat teman-teman. King of Diamonds, seorang yang cukup kesepian. Orang ini mungkin cukup mapan mempunyai perusahaannya sendiri. Tetapi dari segi hatinya, ada banyak kekurangan. Dan dia ingin mendapatkan kamu. Itu salah satu fokusnya. Saya tidak tahu teman-teman di sini ada dua chord card yang mengindikasikan dua orang jejaka. Jikalau kamu adalah wanita yang menonton, salah satu daripada pria ini merupakan pasangan sah kamu. Jikalau ada pihak ketiga salah satu lagi adalah pihak ketiga. If this is not a one-to-one relationship, jikalau ini bukan single dan single. Jikalau kalian single di sini, saya percaya kalian berdiri dengan dua orang lelaki. Maka kamu bercabang di sini. Kamu tidak tahu siapa yang ingin kamu pilih. Jikalau kamu masih single. Terbalikkan sahaja jikalau kamu lelaki yang menonton. Kamu mungkin sedang berdiri dengan dua orang wanita. Salah satu daripada wanita ini pasangan sah kamu, salah satu orang ketiga. Jikalau kamu single, kamu sedang memikirkan cara. Siapa yang kamu inginkan di antara kedua wanita ini? Saya boleh pastikan teman-teman inti daripada renungan yang cukup dalam ini adalah fokus kemenangan,
fokus ke arah mendapatkan kamu dengan cepat, ingin melamar kamu. Ini intinya. Dia merasakan takdir mempermainkan si dia dengan kehadiran justice ini. Kerana mungkin ya ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang menguatkan lagi salah satu daripada kalian di sini sudah terikat dengan pernikahan. Maka ini merumitkan lagi hubungan kalian sehingga dia terpaksa merenungkan kamu sedalam-dalamnya sampai sudah jadi gila. Orang ini benar-benar ingin memiliki kamu. Dan dia menyalahkan keadaan dan situasi mengapakah kamu tidak menjadi miliknya. Saya percaya teman-teman ya, sebagai viewers, kalian di sini cukup bijak. Cukup bijak untuk menyesuaikan energi ini dengan kalian masing-masing. Jikalau kamu mendengarkan ini dengan hati kamu, pasti ada energi yang resonate. Kerana kartu-kartu saya tidak akan berbohong. Di sini teman-teman ya, inti daripada renungannya. Kamu mendapat, okay, this is a different card. Sorry ya guys. 8 of Spades. Di atas ini ada 8 of Cups. Ada kaitannya, walaupun berbeza ya. 8 of Cups, 8 of Spades. Kedua-duanya angka 8. Nah di sini teman-teman ya, ketika merasakan energi kehilangan, sama ada kamu yang perlu berundur atau dia yang berundur, ini sangat menyakitkan hati. Mengapakah dia sudah jadi gila? Kerana dia dikelilingi oleh pedang-pedang ini. Nah, di Rider-Waite Tarot Deck teman-teman ya, kartu original itu ya, ada 8 pedang yang mengelilingi si dia. Pikirannya sering memikirkan kamu. Walaupun kalian mungkin berjarak dari segi hati ataupun keberadaan, dia dikelilingi dengan memikirkan kamu siang dan malam. Nah, jikalau berterusan begini, sudah pasti ya, orang ini akan merenungkan kamu siang dan malam sehingga menjadi gila kerana dia dikelilingi oleh pedang-pedang ini. Dia boleh melepaskan dirinya, dia cuba seperti kamu, tetapi ketika dia cuba terlihat dengan jelas daripada barisan pertama ini, ketika dia memulakan sesuatu yang baru, balik-balik fokus itu ke arah kamu. Balik-balik fokus itu ke arah kamu. Walaupun dia mendapat tawaran lain daripada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain, ini tidak sama, tidak serupa. Tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan posisi kamu. Dia masih memikirkan kamu. Dia sangat merindukan kamu. Kamu tahu teman-teman, dia menantikan sebuah hasil. Dia menantikan sebuah peluang, sebuah kesempatan. Ada kalanya teman-teman ya, dia mungkin merasakan agak minder, seolah-olah tidak menguntungkan kamu. Ketika dia insecure seperti ini, merasakan dia tidak menguntungkan kamu, itu yang membuatkan dia kepikiran terus. Apakah dia patut maju atau mundur? Kerana sebahagian daripada energi dia yang saya tarik di sini ya, merasakan hasilnya belum mencukupi. Mungkin kamu di sini lebih berhasil ketimbang dirinya. Maka ketika dia merasakan penghasilannya tidak cukup baik, dia menjadi minder. Apa yang mampu dia tawarkan kepada kamu? Dia sedih sebenarnya. Jikalau diposisikan dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar kecewa, benar-benar sedih. Sangat memfokuskan kepada segala sesuatu yang negatif. Saya menangkap energi dia detik ini teman-teman ya, intinya teman-teman ya, inti lamunan si dia. Ketika dia merasakan tidak berhasil untuk mendapatkan kamu, dia benar-benar berfikir ke arah yang cukup negatif. Tidak ada orang yang boleh menyembuhkan kelukaannya selain kamu. Itu yang saya tarik di sini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya adalah Libra, Virgo, Leo, Pisces. Cukup kuat di sini. Dan kehadiran zodiak lain seperti Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini teman-teman ya, dan juga Aquarius ya, Major Arcana, The Fool, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, lebih ke arah Pisces. Nah begitu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang dia ingin, apakah yang dia sangat inginkan atau harapkan detik ini berlandaskan perenungan yang cukup menggila ini? Apakah yang dia inginkan dari kamu? Kita cuba lihatkan ya. Apakah dia yang akan bergerak atau dia sedang menginginkan sebuah pergerakan, sebuah signal dari kamu di sini? Apakah yang sangat dia inginkan atau harapkan berlandaskan perenungan yang cukup menggila ini? Rider. Nah, teman-teman, sudah banyak gambar seperti ini ya. Rider, Eight of Wands dan Knight of Cups.
Semuanya menunggang kuda, ada yang menunggang unta. Ingin hadir. Dia ingin mencari kamu. Jikalau dia gagal mencari kamu, dia berharap kamu akan mencari dia. Dia inginkan sebuah pergerakan dalam hubungan ini. Dia ingin sebuah kabar dari kamu. Ataupun ingin mengabari kamu. Kerana di sini terlihat ya, kamu lebih tertutup atau sudah mematikan komunikasi. Seperti hubungan yang jedah. Kamu mendiamkan hubungan ini dan sudah lama mendiamkan dia. Kamu tahu teman-teman, detik ini dia merasakan seperti benar-benar kehilangan kamu. Dan dia sangat ingin ya mentransformasikan ini. Dia sedar hubungan kalian sudah lama ya stuck. Tidak ke mana-mana. Tetapi perasaan dia tidak pernah berubah daripada terus-terusan mencintai kamu. Cuma kondisi hubungan kalian tidak bergerak. Maka ini ya indikasi yang kuat untuk dia datang kepada kamu mencari kamu. Ini keinginannya. Tetapi saya tidak tahu mengapa teman-temannya beberapa di antara dia ini dihalang. Bukan dihalang oleh orang sekitarnya. Dihalang oleh kamu sendiri. Mungkin ketika dia datang ingin bertemu, kamu memberikan alasan. Saya tidak tahu teman-temannya, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tapi saya menangkap beberapa di antara kamu menghalang pergerakan dia ke kamu. Kamu mungkin memberikan alasan, mungkin kamu, I don't know ya, berbohong bahawa kamu tidak berada di sini, kamu mungkin berada di luar kota, di luar pulau, pelbagai alasan yang kamu berikan agar dia tidak datang mencari kamu. Saya tidak tahu, saya menangkap energi seperti itu. Dan dia merasakan kehilangan kamu detik ini. Feeling so lost dengan kehadiran coffin ini. Dan dia ingin melihatkan perubahan daripada posisi kondisi hubungan kalian detik ini. Dia ingin melihatkan perubahan. Dia ingin mewujudkan sebuah kabar baik, sebuah renewal, sebuah energi positif di hubungan kalian. Kerana detik ini apa yang dia rasakan, semakin ke sini, segala-galanya semakin kelam. Semakin uncertainty. Tidak ada sesuatu yang pasti. Dia menangkap energi kamu yang semakin pergi dan semakin pergi, segala-galanya semakin abu-abu dan semakin kelam. Nah, ini membuatkan dia benar-benar susah hati. Dan dia ingin angin itu dengan kuat menghembus ya, awan-awan yang gelap ini. Menghembus pergi agar clear again. Sesuatu itu kembali terang. Nah, itu yang sangat dia inginkan detik ini. Teman-teman, saya akan bukakan kartu terakhir ya. Kita akan cuba lihatkan. Pesan apakah yang harus dia sampaikan ke kamu melalui perenungan ini? Pesan apakah yang dia sangat ingin sampaikan ke kamu melalui perenungan ini? Jikalau pergerakan si dia ini terbatas, ataupun kamu yang mungkin menghalang ya, mungkin ada yang blokir, lost contact ya, maka dia tidak dapat datang mencari kamu. Jikalau ada ya, kasus-kasus yang seperti itu kita lihatkan di sini. Apakah yang dia sangat ingin kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini? Mungkin ada keterangan-keterangan daripada si dia yang akan memberikan sedikit pencerahan ya terhadap inti perenungannya yang sudah semakin menggila. Nah, benar teman-teman. Inti daripada perenungan yang cukup menggila tentang kamu. Whether you like it or not guys, sama ada kamu menyukai ini ataupun tidak, sama ada kamu ingin menepis ini ataupun tidak. Kenyataannya, I miss you. I wish things were different. Saya sangat merindukan kamu. Dan saya sangat berharap ya, perkara yang terjadi di antara kita ini berbeza, tidak seperti ini. Nah, itu yang sangat dia harapkan. Mungkin tidak dapat mengungkapkan ya kata-kata ini kepada kamu, maka ini yang dia sangat ingin kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini. Jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. Ini saya sudah tarik sebenarnya daripada energi 8 of Wands tadi. Ketika saya berbicara mengenai kemarahan, frustasinya, dia cemburu kerana dia merasakan kamu sudah berpaling ke lain hati. Kamu tidak lagi menghadirkan dia di pikiran kamu. Ketika kamu sudah membatasi koneksi ini ya, dia dapat merasakannya daripada 8 of Spades tadi. Dia dapat merasakan yang kamu tidak menghadirkan dia di pikiran kamu lagi. Kamu mungkin sibuk dengan orang lain, sibuk dengan pekerjaan kamu dan tidak lagi mengutamakan si dia. Maka dia jadi cemburu. Your perfection.
Your beauty amazes me. I'm not sure how I'm attracted to someone like you, but I'm forever grateful. Ada kalanya teman-teman ya, dia juga tidak tahu mengapa dia begitu tertarik dengan kamu, kerana kamu seorang yang cukup perfect, kamu sempurna. Tetapi dia sangat bersyukur ya, sudah dapat memiliki hati kamu, pernah memiliki hati kamu, mungkin ya pernah mengalami detik-detik yang cukup bahagia dengan kamu, dan sangat mensyukuri itu. Attention of others. I'm addicted to the attention of others. I love feeling wanted and needed. I don't feel whole without it. Dia mengakui melalui pembacaan ini, ada kalanya sikap dia sangat menjengkelkan kamu kerana dia bukan saja ingin mencuri perhatian kamu, tetapi dia seorang yang sangat suka mendapatkan perhatian orang banyak. Nah, dia sedar ketika dia melakukan ini, bukan saja mendapat perhatian kamu, juga turut mendapat perhatian lawan jenis yang lain. Ini sebenarnya menjengkelkan, sangat menyakitkan kamu. Nah, melalui kata-kata ini, dia ingin menerangkan agar kamu memahami sikapnya memang seperti ini. Tetapi walaupun dia mendapatkan perhatian-perhatian dari orang lain, nah, sudah saya jelaskan dari awal tadi ya, ada tawaran-tawaran lain daripada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain, tetapi perhatian itu berbeda daripada perhatian khusus dari kamu. Nah, itu perbedaannya. Ini yang cuba dia terangkan ya. Jikalau mungkin ada salah faham di antara kalian yang berkaitan dengan perasaan cemburu, mungkin salah satu daripada kalian di sini mendapat perhatian yang lebih, sama ada kamu ataupun dia. Okey, kita lihatkan bottom of the decknya, my dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Dia sering memimpikan kamu, sering mengimajinasikan kamu, dan di dalam mimpinya, kamu hadir untuk melengkapi mimpinya, dan dia merasakan begitu bahagia dan begitu bebas. I wish I could stay there forever. Dia tidak ingin keluar dari mimpi yang sebegini indah. Mimpi yang ada kamu di dalamnya. Dia tidak mahu keluar dari mimpi ini. Dia ingin menjadikan mimpi ini sebuah kenyataan. Kamu bagian daripada mimpinya. Baik teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan dengan lebih jelas ya. Mungkin saya akan buka beberapa initial di sini. Siapakah orang ini yang sedang merenungkan kamu sedalam-dalamnya? Sudah hampir jadi gila teman-teman ya, kerana merenungkan kamu sedalam ini. Seseorang yang merasakan ada perubahan di hubungan kalian dan tidak mahu kehilangan kamu. Di sini ada huruf Y, Yankee, G, Golf, M, Mike, V, Victor, H, Hotel, S, Sierra, ada huruf W, ada huruf T, Tango, A, Alpha, C, Charlie, I, India, L, 5. Ada dua lagi teman-teman ya, saya mungkin letakkan di atas. Ada huruf O, Oscar, dan terakhir sekali ada huruf Z, Zulu. Saya harap kelihatan ya. Y, G, M, V, H, S, W, T, A, C, I, L, O, dan Z. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini. Perenungan yang cukup menggila tentang kamu. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.